Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dampak mobilitas wisatawan terhadap ekonomi lokal di wisata New River Moon, Desa Karanglo, Kecamatan Polanarjo, yang disusun oleh saya sendiri, Faiz Hutodo Novianto, dengan NIM E100220185. Daftar isi dari penelitian ini meliputi yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima penelitian sebelumnya, keenam, kerangka penelitian. Ketujuh, metode penelitian. Kedelapan, instrumen dan bahan penelitian. Kesembilan, diagram alir penelitian. Latar belakang penelitian. Wisata New River Moon, Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo merupakan tempat destinasi wisata unggulan saat ini. Tentunya dari keunggulan wisata ini berpotensi meningkatkan pendapatan ekonomi pada masyarakat lokal. Dengan tingkat mobilitas wisatawan yang tinggi pada lokasi destinasi wisata, dapat mendukung perekonomian lokal melalui peningkatan pendapatan pelaku usaha kecil, sektor informal, dan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat mobilitas wisatawan yang mengunjungi wisata River Moon. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal akibat peningkatan mobilitas wisatawan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui frekuensi dan durasi kunjungan wisatawan ke lokasi tersebut. Dan yang kedua, mengetahui potensi masalah seperti inflasi harga, ketergantungan ekonomi, dan dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis atau akademis, manfaat dari hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori tentang dampak mobilitas wisatawan terhadap ekonomi di destinasi wisata pedesaan, khususnya di Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo. Manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini digunakan untuk merancang strategi pengelolaan mobilitas wisatawan yang lebih efektif guna untuk memaksimalkan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Penelitian sebelumnya, tujuan penelitian sebelumnya dibuat untuk menganalisis hubungan antara mobilitas wisatawan dan dampaknya terhadap ekonomi lokal, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat, serta memberikan rekomendasi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini diambil dari jurnal yang ditulis oleh Gusti Ayu Agung Nila Nirmala, Lenga Subadra, dan Putu Guntur Pramana Putra pada tahun 2024 yang menjadi suatu acuan untuk bahan pengembangan dalam penelitian ini, yang berisikan tujuan penelitian mempelajari dampak yang dihasilkan dari pengembangan desa wisata terhadap lingkungan, serta aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di desa wisata penglipuran. Persamaan dari penelitian ini adalah mempelajari dampak mobilitas wisatawan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang ada di destinasi wisata New River Moon, Polanharjo. Kerangka penelitian dibuat untuk memberikan panduan sistematis dalam pelaksanaan penelitian, membantu merumuskan dengan jelas, menghubungkan teori dengan data, dan menyusun langkah-langkah penelitian secara terstruktur. Isi dari kerangka penelitian meliputi mulai penelitian, identifikasi masalah, pengumpulan data seperti data primer dan data sekunder, pengolahan data, pengambilan sampel, hasil analisis, analisis spasial, dan kesimpulan hasil analisis. Metode penelitian ada tiga, yaitu atau objek penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode pengumpulan data. Populasi atau objek penelitian diambil dari masyarakat lokal yang memiliki usaha terkait pariwisata seperti warung sekitar pada lokasi wisata dan penyewaan alat wisata, wisatawan yang mengunjungi wisata River Moon, dan pengelola wisata. Metode pengambilan sampel dilakukan melalui survei lapangan dengan menerapkan metode snowball sampling, yang dimana dari responden awal yang merekomendasikan ke responden yang lain. Metode pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data kondisi asli yang ada di lapangan melalui survei secara langsung dengan sistem snowball dengan melibatkan responden. Untuk data sekunder diperoleh dari media online termasuk situs web dan informasi dari instansi terkait dengan penelitian ini seperti situs Google Maps yang diambil dari rating pengunjung dan media sosial seperti Instagram. Instrumen dan bahan penelitian. Instrumen dan bahan penelitian digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan secara efektif dan akurat. Jenis penelitian di sini ada dua. Yang pertama, observasi langsung dan wawancara terstruktur. Observasi langsung menggunakan instrumen penelitian survei
Bahan penelitiannya dokumentasi yang berisikan foto, catatan laporan, dan data historis. Sumber datanya diperoleh dari lokasi penelitian. Yang kedua, wawancara terstruktur menggunakan instrumen penelitian responden. Bahan penelitiannya kuesioner. Sumber datanya diperoleh dari wisatawan dan masyarakat lokal. Diagram alir penelitian. Diagram alir penelitian dibuat untuk menggambarkan alur kerja penelitian secara visual, mempermudah pemahaman terhadap tahapan yang dilakukan, menjelaskan metodologi kepada pihak terkait, serta menunjukkan keterkaitan antar langkah. Isi dari diagram alir penelitian yaitu meliputi dampak mobilitas wisatawan terhadap ekonomi lokal, dilanjutkan data primer dan data sekunder. Data primer berisikan survei, wawancara, dan kuesioner. Untuk data sekundernya berisikan data jumlah penduduk. Dilanjutkan analisis statistik deskriptif yang berisikan profil wisatawan, dampak ekonomi, dan tren kunjungan. Untuk analisis regresi linear berisikan jumlah kunjungan, durasi tinggal, pengeluaran dengan kondisi ekonomi lokal. Yang kemudian dilanjutkan penyajian hasil, dan yang terakhir pengembangan pariwisata berkelanjutan dan termasuk strategi meningkatkan kontribusi ekonomi wisatawan dan mendukung pelaku usaha lokal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.